Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan pertemuan 9 secara online dan minggu depan itu kita Senin ya. Kita offline aja Nanda. Kalau minggu ini mohon maaf masih online karena ibu masih disibukkan oleh beberapa tagihan untuk penelitian dan pengabdian ya, luaran maksudnya, output dari penelitian dan pengabdian. Untuk tahun ini, untuk minggu depan insya Allah kita offline. Intinya kita upayakan offline, tapi kalau misalkan ada hal-hal tertentu yang harus Ibu kerjakan, karena kan Tridharma nggak hanya mengajar ya, kita online di Jumat atau Sabtu. Baik, untuk pertemuan ke-9 ini, sebagaimana di kelas sebelah, di kelas R2, karena mereka kemarin udah lebih dulu, Ibu akan sampaikan bahwa untuk matematika partnership dari judul mata kuliahnya aja itu matematika partnership. Jadi, eh, bagaimana caranya kita menerapkan keilmuan kita di dalam kegiatan entrepreneurship. Jadi di sini tentunya karena menerapkan bahasanya, maka muncullah matematika terapan dan juga statistika. Dan kebetulan karena ibu backgroundnya statistika, akan lebih diwarnai oleh analisis statistik ya untuk beberapa pertemuan ke depan. Dan seperti biasa di sini kita project based learning dan projectnya di sini adalah berupa Ananda menganalisis atau mengevaluasi proses bisnis yang Ananda jalankan itu. Tentunya setiap kelompok sudah punya produk yang dipasarkan ya. Ada berapa kelompok kalau boleh tahu di R1? 4, Ada Bu. 4, Bu. Oke, ada 4 kelompok. Namun karena kita kemarin kesepakatan dengan R2 itu semua kelompok harus mencobakan 4 analisis ini, jadi untuk perkuliahan ini Ibu berikan materi, kemudian Ananda analisis satu persatu dengan 4 analisis ini ya, tidak dibagi per kelompok, selama 2 minggu menggunakan data dari hasil bisnisnya sendiri. Jadi misalkan Ananda punya 3 produk, Ananda evaluasi menggunakan analisis covariance dari segi pengaruh promosi terhadap penjualan gitu ya, jumlah jumlah produk yang terjual bisa seperti itu, atau frekuensi promosi lah ya, misalkan Ananda berapa kali sehari, berapa orang yang mempromosikan berupa flyer untuk produknya dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Di sini berarti agak diedit sedikit setelah kesepakatan dengan R2 kemarin. Jadi di sini pada pertemuan 9 sampai 16 untuk analisis covariance dan desain eksperimen ini, desain eksperimen faktorial dalam analisis regresi, maaf, itu menjadi nilai tugas kelompok dan nilai tugas individunya adalah bagaimana keaktifannya di dalam presentasi kelompoknya. Kemudian untuk analisis network atau Lasso regression itu sama neural network regression itu akan menjadi nilai UAS Ananda semua. Jadi pengerjaannya setiap materi ini dua minggu. Jadi pas ya 8 minggu itu tiap 2 minggu itu satu analisis Ananda kerjakan dengan data sendiri, data kelompoknya masing-masing ya. Jadi di sini eh, minggu depan offline itu Ibu sampaikan dulu materi, silahkan dikerjakan selama 2 minggu penerapan materi itu. Kemudian presentasi, materi lagi, berarti presentasi pas Ibu setelah Ibu presentasi kan analisis covariance ini Ananda presentasi ya. Setelah Ibu ngasih materi yang di network ini, jadi empat pertemuan ke depan masih ada materi. Selanjutnya adalah diisi dengan presentasi kelompok dalam bentuk PPT berupa analisis eh, apa namanya analisis statistik untuk semua
hasil kerja kelompoknya itu berupa data produknya lah ya, data dari data penjualan kah, data modal kah. Intinya Ananda bagaimana menerapkan analisis data dalam mengevaluasi jalannya bisnisnya gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Ya, kita lanjut. Kita masuk dulu sekilas tentang analisis kovarian sebelum masuk ke materi. Jadi, hari ini Ibu sampaikan materi analisis kovarian selama 2 minggu Anda gunakan untuk menganalisis datanya. Sebetulnya 2 minggu itu bisa untuk mengumpulkan data juga ya, data harian ya. ANCOVA ini adalah teknik statistika yang menggabungkan regresi dengan analisis varians. Dan di sini karena dia lebih ke covariance, biasanya cuma X dan Y aja ya. Tapi kalau misalnya kita lihat di software JASP, nanti akan Ibu jelaskan, itu X-nya bisa banyak, Ananda. Cuma di sini Ibu nggak minta banyak X-nya, X-nya satu aja, variabel bebasnya untuk mempengaruhi Y. Misalkan Ananda mau mengevaluasi penjualan, berarti satu aja X yang Ananda pilih untuk mengevaluasi si Y. Bisa promosi, bisa modal, bisa jumlah personil, dan lain sebagainya ya. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi perbedaan antar grup sambil mengontrol variabel kovariat yang mungkin mempengaruhi hasil. Jadi, em, kalau bisa Ananda bandingkan 3 produk yang Ananda punya gitu. Nah, cuma di sini minimal 3 produk lah ya. Kalau memang yang mau dibandingkan produk. Jika Ananda cuma punya satu atau 2 produk, maka Ananda bandingkan metode penjualan misalkan. Jadi ada 3 metode yang dibandingkan. Minimal 3 metode gitu ya. Atau kalau misalkan Ananda punya 4 metode promosi, nah itu Ananda bandingkan. Misalkan mau melihat respon dari jumlah view misalkan di tiap medsos, misalkan di IG, TikTok, Lemon 8 itu, Lemon 8 apa tuh namanya tuh. Kemudian di thread Instagram juga bisa, kemudian di FB, kemudian di WhatsApp, status WhatsApp gitu. Bisa Ananda evaluasi juga jika produknya cuma satu atau 2. Tapi kalau produknya ada 3, 4, 5, itu silahkan produknya ya yang dievaluasi. Jadi mana sih sebenarnya dari produk Ananda ini yang terlaris gitu kan? Itu kan sebenarnya eh, di Grab pun sudah menerapkan itu ya. Misalkan kita lihat di halaman itu tiap toko misalkan atau warung atau kafe yang ada di Grab itu kan dia punya mark yang terlaris gitu kan, ada di situ ditandai oleh Grabnya. Begitu pula Ananda, jadi bisa lihat juga di situ kenapa sih itu laris gitu, kan bisa Ananda evaluasi dan kenapa yang lainnya tidak laris. Oke, kita ulangi. eh Kovariat ini sudah pernah Anda pelajari di metode statistika ataupun StatMat, adalah variabel kontinu yang tidak diperlukan sebagai yang tidak diperlakukan sebagai faktor utama, tapi dapat mempengaruhi respon yang diukur. Misalnya, dalam studi efek obat, usia atau tekanan darah bisa dijadikan kovariat. Jadi, em, yang sebetulnya bukan inti dari yang mau di ini ya, tapi bisa jadi dia mempengaruhi gitu. Makanya tadi Ibu bilang yang dievaluasi produk. Atau tempat jualan juga bisa ya, misalkan Ananda berjualan di kampus, kemudian di Car Free Day, misalkan di apa halaman kantor gubernur itu ya, sekitaran kantor gubernur misalkan, kemudian di Gentala Arasi gitu, ada 3 yang dibandingkan itu juga bisa. Bebas aja. Yang penting Ananda yang dievaluasi adalah bisnisnya sendiri, jadi tidak mencari data-data lain, data sendirilah ya, misalkan modal atau eh, apa namanya jumlah produksi terhadap jumlah penjualan bisa juga ya, atau waktu durasi berjualan bisa juga yang dianggap sebagai, yang jelas variabel X dan Y ini adalah variabel numerik Ananda ya. Dengan mengontrol kovariat, ANCOVA bisa memberikan hasil yang lebih akurat dengan mengurangi variabilitas dalam data. Ini membantu untuk memahami apakah perbedaan yang diamati antar grup disebabkan oleh faktor utama atau dipengaruhi oleh kovariat. Jadi, eh, faktor utama di sini tentunya yang tadi yang dibandingkan apakah itu produk, apakah itu metode, apakah itu tempat berjualan atau
jumlah bukan jumlah personil ya. Em, apa ya yang bisa dibandingkan lagi ya, metode penjualan. Metode penjualan di sini bisa jadi Ananda misalkan berjualan secara langsung atau secara online, kemudian lewat bazar itu ya, dan lain sebagainya. Contoh lain, dalam sebuah perusahaan retail, Ananda ingin menganalisis pengaruh pelatihan karyawan terhadap penjualan produk. Nah, di sini kan Ananda kalau misalkan ada pelatihan boleh juga sih ya. Misalkan Ananda ikut pelatihan online tentang pelatihan entrepreneur ya. Itu kan banyak tuh di online. Itu bisa Ananda bandingkan juga pengaruhnya, tapi agak susah ya, karena harus mengumpulkan data. Misalkan Ananda harus ikut banyak pelatihan berarti ya, setiap dari Ananda, misalkan satu kelompok ada, kalau 27 itu 4 kelompok berarti ada sekitar 7 orang, 6 orang ya. Nah, itu agak susah juga tuh. Misalkan hari pertama, misalkan Anda ikut pelatihan berapa jam dan lain sebagainya. Mungkin agak sedikit ini lagi ya, membuang waktu juga ya. Bukan membuang waktu, karena Anda sendiri pasti sudah disibukkan oleh proyek-proyek pada mata kuliah lain. Jadi Ibu rasa kalau itu kurang pas lah ya. Tapi kalau Ananda mau meneliti itu juga nggak masalah. Karena contoh yang diberikan seperti itu ya. Nah, dengan menggunakan Ancofa, kita dapat mengontrol variabel pengalaman kerja saat mengevaluasi efek pelatihan terhadap penjualan. Jadi, Ananda dapat mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang bagaimana pelatihan karyawan mempengaruhi hasil penjualan tanpa pengaruh dari variabel pengalaman kerja. Nah, kalau misalkan Ananda tertarik tentang pelatihan ini, sebenarnya kalau kayak di YouTube itu udah banyak ya, kayak pelatihan entrepreneur, di TikTok juga ada ya, bagaimana seorang marketer itu atau pemasar itu sangat menunjang kegiatan entrepreneurship. Jadi marketer itu sebetulnya pahlawan di dalam kegiatan entrepreneurship, karena dia yang memasarkan. Tanpa adanya marketer, atau sebenarnya marketer itu bahasa keren dari sales ya. Nah, tanpa adanya marketer tidak akan jalan ya, karena produknya berarti mandek gitu kan, macet gitu. Nah, makanya marketer itu adalah pahlawan, sehingga ada, kalau dulu itu ada majalah marketer gitu ya. Kalau sekarang apa masih ada atau enggak gitu, nggak tahu Ibu ya. Yang jelas, eh untuk kalau misalkan menerapkan tentang pelatihan, akan memberikan wawasan apakah pelatihan yang diberikan atau pelatihan yang diikuti secara online, baik itu daftar ataupun cuma menonton video yang tersedia di medsos, apakah efektif dari untuk meningkatkan hasil penjualan gitu ya. Ketika Anda dapat pelatihan bagaimana memasarkan produk yang baik dan Anda terapkan, apakah itu bisa kemudian meningkatkan jumlah produk yang terjual atau tidak gitu ya. Itu bisa dievaluasi juga dengan analisis covariance. Oke. Sebelum masuk ke desain eksperimen faktorial dalam analisis regresi, apakah ada pertanyaan tentang ANCOVA? Ada pertanyaan, Ananda? Tidak ada, Bu. Kita lanjut. Jadi desain analisis eksperimen faktorial ini metode dalam analisis regresi yang digunakan untuk mengeksplorasi efek dari dua atau lebih faktor serta interaksi antar faktor-faktor tersebut pada variabel dependen. Bedanya, kalau misalkan di desain eksperimen faktorial yang bukan dalam analisis regresi itu mungkin eh, tidak tidak apa ya, kalau ini kan pengembangan analisis regresi ya, kalau misalkan di sel eksperimen faktorial yang berdiri sendiri dia tidak beranjak dari regresi gitu, tidak beranjak dari analisis regresi. Khusus untuk yang ibu ajarkan pada mata kuliah ini, itu adalah pengembangan dari analisis regresi. Jadi bedanya dengan analisis regresi yang biasa, di sini kita bisa mengukur efek interaksi antar variabel. Jadi untuk analisis covariance itu variabelnya masih sedikit, mulai dari eksperimen faktorial ini sudah mulai pakai variabel yang lebih banyak, sampai ke neural network itu yang paling banyak banget lagi gitu ya. Karena kalau neural network variabelnya sedikit itu nggak seru ya, dan tidak tidak ter apa namanya, tidak tercapailah apa namanya, tujuan dari penggunaan analisis itu sendiri. Jadi di sini
Ananda mulai menggali variabel-variabel, ya bisa tanya ke ChatGPT ya, berikan, misalkan Ananda punya produk apa, sebutkan aja di ChatGPT itu, berikan variabel-variabel untuk mengevaluasi produk A, B, C, D, E gitu ya, dalam eh, proses bisnisnya atau dalam proses entrepreneurship-nya untuk dilakukan analisis secara statistik gitu. Itu bisa ditanya ke ChatGPT, muncullah variabel-variabel atau Anda gali sendiri juga bisa di list gitu ya. Mulai dari sekarang karena semakin eh, analisisnya kedua, ketiga, keempat itu semakin banyak variabel yang dibutuhkan. Untuk yang sekarang Ankova itu masih belum. Masih kita cuma perlu satu X, satu Y. Bisa itu penjualan Ananda ukur atau bisa Ananda ukur pendapatan gitu ya. Biasanya itu sih yang diukur dalam bisnis ya. Nah, untuk yang desain eksperimen faktorial, misalkan kita ingin mempelajari pengaruh suhu, apakah tinggi atau rendah, dan kelembaban tinggi atau rendah pada pertumbuhan tanaman dengan desain faktorial ini akan memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi efek individu dari suhu dan kelembaban, kemudian menganalisis apakah ada interaksi antar suhu dan kelembaban itu yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman secara bersamaan. Jadi di regresi nggak diukur nih ya efek interaksi cuma sebatas pengaruh signifikan atau tidak gitu ya dari satu variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Kalau di desain eksperimen faktorial itu diukur interaksinya. Jadi untuk manfaatnya sendiri dapat mempelajari banyak variabel dengan satu eksperimen yang memberikan pemahaman lebih lengkap tentang sistem yang teliti. Jadi ada kombinasi lah jatuhnya kalau kita eh, bisa menganalogikannya ya. Seperti ini contohnya. Misalkan kita punya kafe dan ingin meningkatkan penjualan kopi. Maka di sini ada dua variabel independen yang kalau dalam regresi cuma X1, X2. Tapi di sini bisa kita baurkan atau kita interaksikan variabel itu. Jadi kombinasi dari dua variabel itu menjadi ya ada empat. Harga tinggi promosi ada, kemudian harga tinggi promosi tidak ada, harga rendah promosi ada, harga rendah promosi tidak ada. Nah, di sini bisa dilakukan analisis regresi untuk mengevaluasi efek masing-masing faktor dan interaksinya terhadap penjualan kopi. Ini contoh penerapan desain eksperimen faktorial. Sebelum masuk ke analisis network dan Leso regression ini, apakah Ananda punya pertanyaan tentang desain eksperimen faktorial untuk regresi, dalam regresi? Tidak, Bu. Oke, lanjut untuk network analysis sendiri, ini juga kita pakai. Jadi yang dari tadi itu analisis covariance, kemudian network analysis sama Leso juga bisa sih ya, sama neural network regression. Kalau desain eksperimen faktorial nanti Ibu cek lagi. Kita pakai softwarenya JASP. Jadi yang belum install silahkan diinstal lagi Ananda. Tapi kan waktu Medstart sudah Ibu minta install ya, harusnya masih ada di laptopnya. Kecuali kalau beli laptop baru, silahkan diinstal ulang. Maksudnya diinstal lagi di laptop barunya. Oke, analisis jaringan ini sendiri digunakan untuk memahami struktur dan hubungan dalam sebuah jaringan ini juga mulai membutuhkan banyak variabel minimal 4 ya. Kalau analisis network itu sebenarnya banyak ya. Kalau kita terapkan analisis network ini dalam bibliometrik, maka kita bisa mengaitkan berbagai kata kunci dalam riset untuk melihat bibliometrik dari keterkaitan antar riset lah ya, database riset gitu. Dan itu bisa jadi banyak sekali cabang-cabangnya, jaringannya gitu ya. Bisa juga kita melihat authorship, maksudnya authorship ini keterkaitan antar penulis dalam artikel ilmiah, dan datanya bersumber dari database riset gitu. Minimal misalkan 500 riset, 1000 riset gitu ya. Kalau bisa 5000, misalkan kita punya akun berbayar bisa kita analisis yang 5000. Tapi kalau misalkan JASP kalau nggak salah 1000 agak-agak loading dia ya, 1000 data ya. Nah, di sini bisa juga diterapkan ke dalam bisnis.
Bisa kita kaitkan dengan jaringan sosial, komunikasi, transportasi. Misalkan Ananda berjualan pasti butuh komunikasi dengan pembeli dan transportasi untuk apakah itu membeli bahan baku, apakah itu untuk berjualan ke sana kemari gitu ya, mobilitasnya gitu. Jadi ini bisa kita kaji juga nanti. Makanya kata Ibu, carilah daftar, bikin list variabel-variabel sebanyak-banyaknya tentang bisnisnya. Dan dalam analisis jaringan ini, not mewakili aktor dalam jaringan, misalnya individu atau organisasi, dan edge mewakili hubungan antara aktor tersebut. Dan analisis ini membantu mengidentifikasi pola, distribusi sumber daya, juga aliran informasi dalam jaringan. Lanjut, regresi Leso atau Leso regression. Ini adalah teknik regularisasi dalam analisis regresi yang bertujuan untuk meningkatkan akurasi model dan mencegah overfitting. Leso ini menerapkan penalti L1 atau Least Absolute Shrinkage and Selection Operator untuk mengurangi koefisien yang tidak signifikan menjadi nol, sehingga hanya variabel yang paling relevan untuk tetap dalam model. Jadi tetap butuh untuk Leso regression ini variabel yang banyak karena kita akan mereduksi variabel. Ini membantu dalam seleksi variabel serta penyederhanaan model dan termasuk untuk mencari model terbaik lah ya. Penerapannya sendiri, analisis jaringan, misalkan kita punya perusahaan e-commerce yang ingin memahami pola interaksi pelanggan di platform dengan analisis jaringan, dapat menganalisis hubungan antar pelanggan berdasarkan pola pembelian yang sama, mengidentifikasi pelanggan kunci atau influencer yang memiliki banyak koneksi dalam jaringan, melacak aliran informasi atau rekomendasi produk antar pelanggan, dan kita dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dengan menargetkan influencer atau memahami bagaimana produk menyebar dalam jaringan pelanggan. Jadi sebetulnya kalau misalkan agak sulit untuk yang analisis jaringan, Ananda bisa memperluasnya dengan eh, bisa menyebarkan G-form juga ya, jadi banyak tuh variabel. Terutama Ananda yang mengambil teknik sampling harusnya lebih bisa mengembangkan diri ya di mata kuliah ini. Karena kan Ananda tinggal bikin G-form, sebarkan gitu. Itu akan banyak variabelnya. Yang kalau misalkan Ananda nggak dapat teknik sampling, berarti Ananda harus gali lagi nih variabel apa aja yang tersedia agar bisa dibuat analisis jaringannya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak, Lanjut. Bu. Oke, udah paham semua nih kayaknya R1 nih ya. Untuk regresi Leso, misalkan kita punya data penjualan yang mencakup, ini pasti ada lah, harga produk. Nah, ulasan pelanggan mungkin kalau Ananda belum, tolong diminta ya testimoni ini penting. Dan kalau bisa dibuat G-formnya yang berupa data numerik, misalkan iya dan tidak, atau misalkan pakai skala Likert gitu ya. Kemudian ada promosi, Ibu yakin semuanya ada karena Ibu sudah lihat di grup Prodi ya. Ananda mempromosikan produk-produknya. Dan data demografi, kalau data demografi mungkin karena Ananda berjualan di lingkungan kampus belum terlalu butuh, tapi setidaknya Ananda tahu nih yang membeli itu dari prodi mana saja gitu. Harapan Ibu sih ketika Ananda menjual itu, Ananda catat siapa aja yang beli gitu ya. Dan kalau bisa memang bukan prodi kita aja yang beli gitu. Dan Ibu di pertemuan offline Ibu minta, Ibu lupa lagi ke R2 minta bawain produk ya. Silakan dibawa produknya untuk Ibu beli ya. Seperti biasa Ibu akan membeli dan sedikit evaluasi produknya. Sehingga dalam regresi Leso atau Leso regression, Anda dapat menyaring variabel yang paling signifikan, yang mempengaruhi penjualan itu apa, gitu. Kemudian mengeliminasi variabel yang tidak penting, membuat model prediksi penjualan lebih sederhana dan lebih akurat, dan memastikan bahwa model itu tidak overfitting. Kalau misalkan overfitting kan dia tidak bisa digunakan untuk apa data yang lain gitu. Kalau harapannya kan kalau kita punya model, misalnya kita punya data, kita tinggal masukin aja, tinggal prediksi gitu kan. Sebenarnya itu, tapi jarang sih ya dilakukan kayak regresi. Udah dapat model udah aja gitu. Sebetulnya bisa harusnya kalau model yang baik itu harus bisa digeneralisasi. Maksudnya ketika datanya ada satu set data baru, itu bisa kita gunakan model yang sudah ada gitu ya. Di sini sebetulnya kalau perusahaan besar kan sudah ada manajemen stok nih, dan Ananda sudah ada yang ambil juga eh, apa namanya mata kuliah pengendalian apa?
Ada yang ambil nggak sih yang itu? Harusnya sih pengendalian mutu statistik ya. Kalau di prodi kita apa, Ibu kok lupa ya mata kuliahnya? Ya intinya untuk Pengendalian, ya. pengendalian persediaan, Bu. Oh ya betul, pengendalian persediaan. Nah, di situ mungkin Ananda sendiri kan secara produknya Ananda nggak nyetok banyak ya. Kadang-kadang pre-order juga ya. Atau Iya, ada Bu. itu agak kesulitan juga di situ ya, belum belum menerapkan manajemen stok karena masih sedikit produknya, dengan keterbatasan waktu yang Ananda miliki, tugas banyak gitu kan, dan ada target, kemudian personilnya mungkin ya karena sama-sama satu kelas ya tugasnya juga sama gitu kan, susah juga ya untuk membagi tugasnya gitu. Tapi cobalah kreativitas Ananda yang Ibu harapkan di sini, bagaimana Ananda menemukan variabel untuk mengevaluasi bisnisnya, dan tujuannya bukan cuma sekedar evaluasi, diharapkan dengan adanya pendataan, evaluasi, itu memotivasi untuk lebih gencar promosinya, lebih gencar penjualannya gitu ya. Dan untuk melatih juga sih ya, percuma juga kalau Ananda cuma bikin produk, kemudian Ananda tidak melatih skill marketernya, tidak melatih skill eh, desain grafis untuk mempromosikan produk itu. Gitu ya. Jadi manfaatkanlah mata kuliah ini untuk mengasah berbagai skill dalam diri Ananda. Jika suatu saat Ananda di dunia sudah tidak di kampus lagi, sudah di dunia nyata, sudah di dunia kerja, mungkin setidaknya Ananda bisa punya bisnis sampingan selain menjadi karyawan suatu perusahaan swasta misalkan gitu ya, atau Ananda memang menekuni gitu membuka suatu usaha untuk dikembangkan dan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Itu kan hidup ini pilihan ya, jadi bisa bisa kemungkinan seperti itu yang akan terjadi gitu. Jadi manfaatkanlah perkuliahan kewirausahaan, kemudian matematika entrepreneurship itu untuk mengasah berbagai skill dalam diri Ananda, soft skill ya. Lanjut, eh, yang keempat ini ada Neural Network Regression, ini juga pakai JSP. Jadi di sini sudah ada nih kemarin timnya Ramayani, Yayang dan juga Aryo yang masuk final di Unsri pakai ini ya. Dan mereka mengevaluasi, menganalisis faktor-faktor penyebab stunting. Itu ada berapa variabel ya. Nah, di sini juga butuh variabel yang banyak nih. Jadi mulai digali juga Ananda. Di sini ada input layer, hidden layers, output layer, ada fungsi aktivasi atau activation function. Dan ini kita pakai software JSP juga. Jadi kenapa neural network? Karena fleksibel, terus dia juga uh, bisa belajar pola yang sangat rumit dari data besar. Sebenarnya untuk big data, tapi LKTI-nya tim Yayang itu bisa bisa digunakan juga kok untuk data kecil gitu. Kalau Anda lihat uh, apa namanya penerapannya, tapi memang sebenarnya sayang aja ya. Sebenarnya neural network ini kan untuk big data, setidaknya ada data ratusan ribuan lah ya. Kalau misalkan nggak bisa dapat data yang puluh ribuan itu seperti yang diterapkan oleh anak-anak SI misalkan gitu ya. Tantangannya ya tadi overfitting, kompleksitas komputasi. Sebetulnya kalau misalnya JASP bisa lah untuk neural network regression sederhana. Dan dalam bisnis itu bisa untuk memprediksi permintaan, penilaian risiko, dan analisis perilaku pelanggan. Nah, kalau analisis perilaku pelanggan, Ananda harus bikin kuesioner memang ya, G-form gitu. Sebarkan kuesioner untuk kepada yang membeli, yang sudah beli gitu. Terus Ananda sebarkan G-form, minta diisi, itu bisa ya. Itu bisa banyak memunculkan banyak variabel dan eh, apa tidak sayang lah menggunakan neural network regression. Kalau misalkan variabelnya sedikit kayaknya eh, agak memaksakan berarti ya kok menggunakan neural network regression gitu, variabelnya sedikit dan sampelnya sedikit gitu. Mungkin itu penjelasan sedikit tentang yang akan Anda lakukan selama 8 pertemuan terakhir pada matematika partnership, karena untuk yang 8 pertemuan awal tentunya Bu Kusmi sudah memberikan berbagai materi juga dan juga Anda sudah praktek. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke analisis covariance.
Sebelum masuk ke sini, apakah Ananda ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, ini Ibu dapat materinya dari internet ya. Apalah yang penting kan dia lengkap nih. Setidaknya Ananda tahu dulu, walaupun kita pakai JASP, Ananda harus tahu bagaimana menghitung secara manualnya ya. Analisis covariance pakai C atau ditulis analisis covariansi pakai bahasa Indonesia ini merupakan suatu analisis statistika untuk kalau bahasa Inggrisnya analysis of covariance ya. ANCOVA, ANCOVA tulisannya. Bahasa Indonesianya analisis covariansi. Ini sebetulnya merupakan adik dari ANOVA, analysis of variance atau ANAVA, analisis variansi. Ini adiknya, analisis covariansi, merupakan suatu analisis statistika untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat dengan memperhatikan satu atau lebih variabel konkomitan. Tapi di sini kita cukup pakai satu variabel X dan satu variabel Y aja. Model analisis kovariansi dengan satu variabel bebas dan satu variabel konkomitan adalah YIJ sama dengan mu plus gamma XIJ min X bar plus tau I plus error IJ atau EIJ. Kemudian uji efek perlakuannya dengan H0 tau I sama dengan 0 untuk setiap I, H1-nya tau I tidak sama dengan 0, alfa 5%, statistik ujinya eh, rata-rata kuadrat perlakuan dibagi rata-rata kuadrat error atau sesatan di sini ya dari materi ini bahasanya dengan derajat kebebasan ini daerah kritis sorry H0 ditolak jika F rasio lebih dari F tabelnya. Ini gambaran dari tabel ANCOVA. Tabel ANCOVA ini mirip sebenarnya dengan tabel ANOVA karena ada sumber variasi sebenarnya, sumber variansi boleh juga lah. Di kolom pertama itu ada perlakuan sesatan bahasa di sini. Kalau ibu sih lebih ke kekeliruan atau error. Kemudian ada sumber variasi totalnya. Kemudian di sini jumlah kuadrat. Untuk yang awalnya ya. Kemudian ada derajat bebas tentunya. Nah, ini ada XY interaksi kita hitung juga. Eh, di sini masuk ke RK, bukan Ridwan Kamil, Ananda, tapi rata-rata jumlah kuadrat. Jadi di sini sebenarnya kalau Ibu lebih senangnya RJK ini ya, tapi dari materi yang Ibu dapatkan ini dia RK, kita sesuaikan aja. Eh, untuk penghitungannya nanti di slide berikutnya ada, yang mana ini kan kalau bahasa Inggrisnya MS ya, mean square, mean square. Kemudian untuk menghitung F hitungnya itu atau F rasionya adalah dengan membagi antara rata-rata jumlah kuadrat perlakuan dengan rata-rata jumlah kuadrat error atau sesatannya. Ini rumus-rumusnya bisa Ananda lihat dia setiap jumlah kuadrat ini pasti sel-sel itu ada perlakuannya kita berikan kepada sel-sel data ya. Ini sel-sel datanya seperti ini. Nah, ini kan ada kita hitung dulu analisis variansi untuk X, kemudian analisis variansi untuk XY, untuk Y gitu ya. Jadi Y, X dan XY. Kemudian penerapannya di sini dalam bidang industri ingin mengetahui mesin terhadap respon kekuatan serat yang dihasilkan Y dan digunakan dalam industri tekstil. Terdapat tiga perlakuan mesin, masing-masing 5X telah diketahui bahwa kekuatan serat yang dihasilkan juga tergantung pada diameter serat tersebut. Untuk itu digunakan variabel konkomitan variabel X yaitu diameter serat yang dihasilkan. Datanya seperti ini. Mesin satu ada X dan Y-nya, mesin 2 ada X dan Y-nya, mesin 3 ada X dan Y-nya. Tapi nanti ketika entry, eh, mesin satu, mesin 2, mesin 3 ini di dalam satu kolom, itu sebagai variabel nominalnya, yang skalanya nominal ya. Jadi mesin satu, mesin 2, jadi mesin satu jadi satu gitu ya. Satu, 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 mesin 2 jadi dua, 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 mesin 3, dua, 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 dua. Kemudian X-nya di kolom berikutnya, X-nya diurut semua.
sesuai dengan tadi kolom satu ya, berdasarkan kolom satu. Kemudian kolom ketiganya Y semuanya diurutkan juga. Itu bentuk entry-nya nanti di JASP, nanti akan dicontohkan. Jadi di sini bisa Ananda lihat sendiri YIJ nilai pengamatan kekuatan serat. Nanti Bu share lah ya materi ini. Karena waktu di R2 kalau dibacain semuanya habis juga suara Ibu ternyata jadinya ya. Setelah itu makanya kemarin itu Ibu nggak bisa ngajar malam-malam itu suara Ibu udah terbatuk-batuk gitu. Karena udah terforsir ada 2 kelas kemarin ya. Suara Ibu kurang rem ini. Sekarang yang agak Ibu rem-rem ini suara Ibu nih. Oke, Ananda, lanjut ke penghitungan. Nah, ini asumsi bahwa diameter serat bersifat tetap dan tidak berkorelasi bebas dengan mesin-mesin yang dicobakan. Kemudian, hubungan pengaruh antar kekuatan serat dan diameter serat bersifat linier, serta koefisien regresi setiap mesin adalah sama. Dan ini errornya bersifat independen ya, NID dengan rata-rata mu sama dengan 0 dan sigma kuadrat dan variansnya. Kemudian di sini adalah penghitungan manualnya. Kalau kita bawa ke Excel, maka di sini ini yang Excelnya dan yang di atas itu kotretan ya. Sebenarnya bisa kita kotret-kotret dan Ibu waktu kuliah S1 dulu tuh lumayan berlembar-lembar double folio ya untuk ANAFA dan ANKOFA ini. Karena kan setiap sel itu kita kuadratin, kita jumlahin. Kalau jumlah akhirnya itu negatif, berarti kita salah hitung. Karena di sini kan ada minus-minus nih ya. Nah, kalau kita salah hitung, dia jadinya negatif dan jelas-jelas kalau jumlah kuadrat nggak mungkin negatif. Itu berarti sudah salah. Ulang lagi ngitungnya gitu. Kalau pakai kotretan. Nah, kalau ada juga kakak kelasnya sebelumnya yang rombongannya Aryo 2022 tahun lalu Matematika Partnership, mereka pakai Excel aja langsung gitu ya. Kalau ibu dulu lebih suka mengkotret-kotret, baru ibu pakai kalkulator, ibu kotret lagi gitu ya. Karena dulu kan kalkulator saintifik itu yang 5.000 berapa gitu. Lumayan harganya dulu 500 sampai 700.000. Ya sayang juga nggak dipakai ya. Makanya kami pakai kalkulator aja dulu. Dan nggak boleh buka laptop zaman dulu kalau ujian kalkulator boleh ya. Oke, langsung saja. Mesin satu, mesin 2, mesin 3. XY, XY, XY gitu kan. Nah, ini yang sebelah kanannya ini adalah kuadratnya. Kemudian dijumlahkan. Kemudian di sini diperoleh dapatlah jumlah Y, jumlah X. Dan kita masukkan ke rumus lagi. Maka diperoleh lagi jumlah-jumlah. Memang yang dicari jumlah-jumlah kuadrat itu kan. Untuk di tabel sebelumnya. Kemudian eh, untuk ke tabel ANKOVA-nya sendiri. Nah, ini setelah dihitung bla 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 tadi, diperolehlah tabel ANKOVA dengan JKY itu JK perlakuan Y 140,4, JK error untuk Y itu 206, JK total untuk Y adalah 346,4, dan seterusnya dengan DB yang bisa dilihat pada kolom terakhir, kolom sebelah kanan. Untuk DB, derajat bebas perlakuan itu 2, derajat bebas errornya 12, ketika dijumlahkan untuk DB totalnya 14. Ini penghitungan lanjutan. Kemudian, nah ini tabel ANKOVA sebagai koreksi dari ANAFA. Kenapa dianggap koreksi? Karena dia, kalau di ANAFA kan dia tidak ada XY ya. Jadi dikoreksilah oleh ANKOVA ini, dilengkapi maksudnya. Sehingga diperolehlah F hitungnya 2,614173. Ketika dibandingkan dengan SPSS, itu hasilnya F hitungnya coba lihat di sejajar dengan baris mesin itu 2,611. Beda-beda tipis lah ya, cuma beda di desimalnya aja. Jadi memang perlu itu sebenarnya Ananda untuk menghitung manual, kemudian bandingkan dengan eh, software. Tapi untuk tahun ini kayaknya langsung aja lah dari software hasilnya. Ananda nggak apa-apa karena Ananda akan mengerjakan 4. Kalau yang tahun lalu itu untuk analisis yang terakhir, Ibu cuma minta mereka meringkas saja kalau nggak salah. Jadi kalau ini kan memang dilaksanakan nih, diterapin semua nih, tapi pakai software gitu. Kalau tahun lalu Ibu minta manualnya juga, tapi Ibu pikir-pikir yang intinya kan bukan
kalau di metode statistika dan StatMat kan memang Ananda harus bisa menghitung dengan baik ya. Kalau untuk yang mata kuliah ini sebenarnya lebih fokus ke evaluasi bisnisnya, bagaimana mengembangkan bisnisnya, pakai keilmuan kita gitu. Jadi dengan adanya analisis-analisis ini, semoga Ananda lebih kreatif, inovatif gitu untuk memasarkan produknya, bisa jadi nambah produk lagi gitu kan. Tujuannya itu. Nanti kalau disibukkan oleh penghitungan manual, jadinya malah Ananda tidak fokus ke penjualannya gitu ya, dikhawatirkan. Ini untuk uji efek perlakuan. Nanti Ibu share materi ini. Dan ini hipotesis untuk uji efeknya. Tapi diterima semua hasilnya ya, yang tadi juga gitu. Karena kan F tabelnya 3 koma, sedangkan F hitungnya 2 koma. Jadi di H0 diterima, sehingga di sini kalau kita lihat lagi, berarti kan antar mesin itu nggak ada eh, perbedaan dan pengaruh X untuk ketiga mesin itu juga nggak ada perbedaan gitu. H0-nya sama sama maksudnya H0 diterima berarti nggak kalau kita balik lagi ke hipotesis awal itu ingin diketahui kasusnya ini ya. Nah, ini apakah em, mesin ini berbeda untuk respon kekuatan serat? Tiga tadi enggak ya jawabannya H0 diterima. Kemudian perlakuan, tiga perlakuan mesin, kemudian apakah kekuatan serat yang dihasilkan tergantung. Ini berarti Y-nya si kekuatan serat. Diameter serat berarti X. Kesimpulan dari analisis Ankova-nya tadi, diameter serat ini tidak tidak mempengaruhi kekuatan serat yang dihasilkan. Jadi H0-nya diterima ya untuk semua. Untuk yang efeknya juga ya. Ini juga nih. Satu dua diterima, satu tiga diterima, dua tiga diterima. Jadi tidak ada efek yang signifikan gitu yang diberikan oleh si diameter serat itu terhadap kekuatan seratnya. Tuh ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ini contoh lain. Kita beralih kalau tadi contohnya itu mesin-mesin, sekarang contohnya metode mengajar. Metode A, B, dan C apakah mempunyai efek yang sama dalam pembelajaran matematika pokok bahasan bangun ruang. Dan ketiga metode tersebut dicobakan kepada tiga kelas, yaitu kelas 1A, 1B, dan juga 1C. Akan tetapi, seperti yang sudah diketahui bahwa nilai siswa untuk pokok bahasan bangun ruang tidak lepas dari kemampuan siswa pada pokok bahasan bangun datar. Jadi bangun datar, nilai bangun datarnya, hasil belajar bangun datar itu dijadikan X. Sehingga diperolehlah data seperti ini. Ini metode mengajar A, metode mengajar B, metode mengajar C. Dengan X itu adalah hasil belajar bangun datar. Dan Y ini adalah hasil belajar bangun ruang. Data amatannya ini tidak harus balance, alias untuk metode B itu bisa lebih sedikit, metode metode A bisa lebih banyak, metode C lebih banyak lagi. Nggak harus sama banyak datanya maksud Ibu. Jadi di sini bisa Ananda terapkan ketika misalkan Ananda mau mengevaluasi tempat berjualan ya. Misalkan di kampus, kemudian di Kota Baru misalkan di Tugu Keris, kemudian di Gentala misalkan dan hari-harinya beda. Misalkan di kampus lebih banyak ya, udah datanya lebih banyak, nggak mesti sama banyak ya. Di kampus berarti Ananda punya 20 hari atau catatan minimalnya kalau nggak ada yang nyatat, kalau nggak nyatat yang kemarin-kemarin berarti mulai lagi dari nol ya dari hari ini. Cuma 2 minggu misalkan untuk di kampus Ananda punya 7 hari atau 8 hari berjualan. Kemudian untuk di Gentala Ananda cuma punya 3 hari gitu, 3 kali aja. Itu pun juga udah susah Jumat Sabtu Minggu ya Ananda berjualan di Gentala. Kemudian di Tugu Keris Ananda cuma punya dua, kalau dua nggak Ibu sarankan ya, coba minimal tiga lah, tiga data gitu. Nah jadi nggak sama banyak nih antara masing-masing tempat berjualan itu nggak apa-apa di sini boleh bisa gitu di analisis covariance ini nggak harus sama banyak ya nggak harus balance ya. Nah ini contoh lainnya ya. Eh, Bisa Ananda hitung pakai JASP untuk percobaan untuk data ini juga eh, boleh ya atau ibu tugasin aja tugas individu ini tapi nggak usah lah karena R2 nggak ditugasin kemarin ntar nggak adil lagi ya. Oke kita langsung saja masuk ke JASP Ananda.
Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke JASP-nya. Tadi buka dulu. Apakah ada pertanyaan dari tadi? Kok nggak ada pertanyaan ini? Udah ini ya, udah nyimak video R2 ya? Soalnya kan sama aja. Bedanya yang di R2 ibu lebih semangat, jadi suara ibu ini ya, terforsir. Oke, kita masuk ke JASP. Ini udah versi baru lagi. Kalau yang waktu ibu ngajarin di metode statistika itu mungkin masih versi 16 waktu itu ya. Ini udah versi baru. Seperti biasa, Ibu ingatkan kembali Anda untuk mengentry datanya di sini. Klik new data aja langsung. Bisa di sini. Apakah terlihat? Terlihat, Bu. Oke. Atau misalkan sekarang untuk mencobakan analisis kovarian, kita buka aja di data library-nya atau data library-nya yang ANOVA. Karena ANCOVA ada di bagian ANOVA ya, di modul ANOVA-nya. Oke, di sini kalau kita lihat data ANCOVA itu cuma satu. Ada pilihan lain nggak ya? Sorry. ANCOVA hanya satu ya, Viagra ini ya. Oke, ini apakah bisa dilihat atau Ibu stop share dulu? Coba dibacakan Bisa, Bu. kolomnya. Ananda, salah satu bacakan tolong. Kolom satu apa? Kosong, Bu. Titik, Bu. Kosong, Bu. Oh, berarti nggak bisa dilihat. Ntar Ibu stop share dulu, Ibu share ulang. Nah, apakah sudah bisa dilihat? Bisa, Bu. Coba dibaca kolom pertama apa? Kolom kedua maksudnya. Libido 3, 2, 5, dan seterusnya. Sampai Oke, ke bawah. oke. Ini mohon maaf contohnya agak vulgar ya. Jadi kita mau di sini judulnya ada pasien, kumpulan pasien rumah sakit, pasien seorang dokter lah ya, yang berobat untuk menerima treatment obat kuat dan itu ke dokter dia nggak minum-minum secara liar ya. Jadi dokter ini memberikan em, tiga. Jadi ada yang placebo, maksudnya placebo di sini bisa dibaca placebo juga kali ya. Obat palsu maksudnya, cuma untuk mensugesti pasien aja. Jadi dosisnya kosong itu sebenarnya, cuman dicetak berbentuk obat. Kadang juga vitamin yang diberikan dokter untuk sebagai placebonya ya. Jadi dia tidak benar-benar diberikan Viagra nih si pasien. Gimana nih efeknya? Itu juga diukur oleh dokter ya sebagai kontrol dalam penelitian. Nah, kemudian diberikan lagi oleh dokter dosis rendah. Dosis rendah berarti low dose ya. Ini kan dosisnya nih. Yang satu ini placebo atau palsu, obat palsu. Maksudnya bukan Viagra asli, tapi obat lain lah yang diberikan dokter berupa vitamin atau obat kosong, misalkan cetakan aja gitu ya. Kemudian yang kedua ini low dose atau dosis rendah, Viagra dosis rendah. Kemudian yang ketiga ini adalah Viagra dosis tinggi. Jadi di sini diukur juga libido dari si pasien dan partner libido. Jadi partner si pasien ini diukur juga libidonya. Efek dari penggunaan obat kuat itu gitu ya. Nah, diperolehlah data seperti ini. Dan ini kita akan gunakan analisis covariance untuk menganalisisnya. Kita klik ANOVA di sini. Kita masih bermain di klasikal, belum ke Bayesian. Karena di kurikulum kita belum mengcover Bayesian ya. Nah, ini ANCOVA. Tapi kalau deskripsi Ananda boleh sih pakai bias ya. Seperti biasa yang mau diukur di sini kan apakah partner libidonya itu meningkat. Misalkan ini kan para suami nih pasiennya cowok-cowok ya. Kemudian apakah eh, terpengaruh ya. Tapi sebenarnya bisa dibolak-balik ini kalau untuk kasus ini. Ini bisa dilihat Ananda? Atau Ibu Bisa, stop Bu. share dulu? Stop share dulu, Ibu share ulang. Tapi nggak kelihatan lagi ya. Oke, yang kita posisikan sebagai Y adalah partner libido.
Kita masukkan di dependent variable. Dan fix factors ini sudah dikasih clue sama dia. Fix factor itu harus yang skalanya nominal. Maka di sini sudah pasti dos. Ini dosnya berubah lagi. Harusnya tadi dia berbentuk ini harusnya ya. Ntar balik dulu ke data lah. Ini ganti dulu nominal. Nggak apa-apa juga sih. Ya udahlah lanjut dulu. Unkova. Kita masukkan tadi partner libido di Y, kemudian fix factornya itu di dosnya. Nggak mau dia kan, harus diubah dulu. Ubah menjadi nominal. Oke, baru kita masukkan. Oh, ini harus numerik ya. Edit dulu. Scale. Ini diganti lagi jadi scale juga. Oke, sudah berubah. Kita masuk lagi ke Ankova-nya. Ini bisa terlihat nggak ya? Partner libido di dependent, libidonya itu di covariat sebagai X, kemudian di dose ini adalah fix factors-nya. Maka kita minta deskriptif statistiknya, estimate effect size-nya, dan untuk modelnya, ini kalau kita mau pakai Fov Selke juga bisa, kemudian modelnya default aja. Nah, assumption checks-nya kita mau lihat homogenitas variansnya dan Kiki plot residual untuk melihat normalitas data. Kalau mau tambahan lagi pakai post hoc juga bisa, Nanda masukkan kontrasnya karena dia Ankova, kemudian apalagi ya di bawah sini yang disediakan. Ini uji lanjut ya post hoc kalau dia emang berbeda. Bisa Nanda pilih Games Howell dan Net gitu. Dan kalau mau lebih lanjut lagi ada plot-plot deskriptifnya bisa Nanda eh, taruh untuk yang di axisnya apa, lensnya apa. Kemudian kalau mau cepat display aja error bars, kemudian bar plotnya mau Ananda lebih lanjut lagi. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Nih kalau rain cloud plots ini bagus ini ya. Dia ada kurva normalnya dan ada datanya kemudian dan lain sebagainya. Tapi yang inti-intinya cuma yang di atas ini aja sebenarnya sampai post hoc. Kalau Ankova itu karena dia kan adiknya Anova. Oke, ini hasilnya di sebelah apakah sudah terlihat? Coba Ibu stop share dulu dan Ibu share ulang. Ini ya, ini hasil Ankova-nya. Dari sini F-nya adalah untuk dosis itu 3,6 dan untuk libido 4,9. Sedangkan untuk F-tabelnya di sini dia signifikan ya. P-value-nya 0,035, 0,039 karena F kan dia memang cuma satu pihak. Jadi langsung 5 nggak dibagi dua, 5% langsung nggak dibagi dua. Berarti dibandinginnya sama 5%, 0,05 ini p-value-nya kurang dari 0,05, ingat lagi match start Ananda. Kalau kita mengambil keputusan pakai p-value bukan pakai f-table, jadi lihat p-value dan nilai alfanya. Dan di sini terlihat bahwa 0,035 ini kurang dari 0,05 dan dia sangat signifikan, nggak sangat juga sih, agak-agak signifikan aja lah gitu ya. Maksudnya dia kalau misalkan 0,0000 mendekati 0 itu baru sangat signifikan ya. Dan di sini bisa kita simpulkan bahwa dosis dari Viagra dan juga libido dari si pasien itu sangat mempengaruhi libido partnernya gitu. Assumption check-nya ini memenuhi dari dari tidak ada yang menyebar terlalu di luar garis ya kiki plotnya kemudian untuk yang kesamaan variansnya atau homogenitas variansnya juga di sini F-nya kecil sehingga p-value-nya ini lebih dari 0,05 dan bisa dinyatakan homogen karena kan H0-nya
varians homogen, H1-nya varians heterogen. Ini deskriptifnya untuk rata-rata dari dosis 1 bisa dilihat di sini. Rata-rata standar deviasinya juga, standar errornya. Kemudian dosis 2. Dosis 1 tadi kan placebo ya, tidak diberikan Viagra berarti cuma obat palsu aja. Sebagai pensugesti dari pasien. Kan kalau dokter yang baik sepertinya gitu. Kasih dulu bertahap, kasih yang nol, dosis 0, kemudian dosis rendah, dosis tinggi gitu. Kalau dia masih mengeluh, baru dikasih dosis tinggi ya kan. Nah, di sini terlihat bahwa yang diberi dosis tinggi itu sebanyak 13 orang, yang diberi dosis rendah 8 orang, dan diberi placebo itu 9 orang. Obat obat dummy lah ya, obat palsu lah ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan Anda? Silakan dimulai mencari variabel yang akan dianalisis pakai ANCOVA ini menggunakan JASP. Ingat lagi cara mengentry datanya. Coba kita bawa ke data tadi ya. Share ulang datanya. Dari sini aja lah. Oke, di sini kalau dibawa ke contoh tadi, berarti yang di DOS ini adalah mesin. Berarti mesin 1, mesin 2, mesin 3, mesin 4, dan seterusnya sampai 9 ini berarti mesin 1 ya. Kemudian, sorry, sorry, sorry. Ini mesin 1 semua, sorry. Mesin 1 sampai 9, kemudian mesin 2 dari 10 sampai 17, kemudian mesin 3 dari 18 sampai 30 gitu Ananda. Kemudian X ini diisikan berdasarkan mesin-mesin itu. Berarti kan X pada mesin 1 diisikan sampai 9, kemudian X pada mesin mesin 2 itu diisikan dari nomor 10 sampai nomor 17, kemudian X pada mesin 3 diisikan dari nomor 18 sampai 30. Begitu juga dengan Y tadi, Y untuk mesin 1 itu diisikan sampai nomor 9, Y untuk mesin 2 diisikan dari nomor 10 sampai nomor 17, dan Y untuk mesin 3 diisikan dari nomor 18 sampai 30. Mungkin itu ya dari Ibu. Untuk pengentrian itu berbeda dari layout data yang pada kasus. Itu aja sih penekanannya, dan jangan kebalik-balik. Dan harus konsisten kalau duluan. Boleh tetap balik-balik di sini, tapi harus sesuai juga X-nya. Jangan sampai di sini mesin 3 duluan, tapi Anda isi di sini X mesin 1 ya salah lah. Isi juga lah X mesin 3 gitu. Kemudian Y-nya mesin 3 gitu. Kalau emang dibalik, nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau bisa sih berurutan aja biar nggak bingung. Oke, ada pertanyaan Anda sampai sini? Kalau produk contohnya ya, kalau produk berarti di sini eh, produk, produk satu, produk dua, produk satu, satu semuanya sampai 9 misalkan. Kemudian 10 itu produk 3 gitu. Produk 2 sorry, sampai 17. Kemudian produk 3 dari 18 sampai 30. Dan kalau metode penjualan misalkan berjualan langsung, online, pre-order atau apalah yang Anda kreativitas Ananda sendiri lah, karena yang mau diteliti kan bisnis Ananda bukan bisnis ibu ya. Jadi itu sesuai dengan kebutuhan Ananda, data yang tersedia seperti apa, dan Ananda tujuannya apa gitu ya. Jadi silahkan Ananda pilih variabel berdasarkan, kalau menurut Ibu sih kebermanfaatannya ya. Jangan sampai Ananda menghitung-hitung yang tidak manfaat. Misalkan ada nih contoh kelasnya dulu, dia menghitung bahan baku, proporsi-proporsi bahan baku sampai yang detail banget, itu kan kayak kurang bermanfaat aja kalau menurut Ibu ya. Karena kan di sini kan kita bukan lagi dalam kuliah kuliner gitu. Kecuali kalau Anda mau jadi chef gitu, iya memang harus harus dipertimbangkan. Oh ini harus sekian apa takarannya bla bla bla. Kalau sekarang kan enggak ya. Yang penting kan Anda punya target yang jelas, Anda punya pemasukan minimal senilai UMR kan yang diberikan Bu Kusmi, yang itu nantinya di endingnya kan Anda bagi-bagi sendiri juga di kelompok Anda, bukan disetorkan ke prodi ya kan. Nah, jadi bagaimana Anda mencapai target itu? Kalau bisa targetnya bukan cuma UMR, tapi berkali-kali lipat lagi ya kalau bisa gitu. Dengan adanya
penerapan berbagai analisis ini diharapkan Ananda berinovasi dan malah penjualannya jadi melejit kan itu yang hasil yang sangat-sangat akan di atas ekspektasi oleh para dosen tentunya gitu ya. Dan bisa jadi sejarah juga tuh diceritain ke adik-adik tingkatnya. Wah, 2023 keren nih. Bisa berkali-kali lipat dari target gitu ya. Makanya kata ibu, tergantung Ananda. Kalau Ananda membuat suatu riset yang kayaknya nggak begitu manfaat, ya membuang waktu jadinya. Coba Ananda pikirkan riset untuk bisnis Ananda itu yang benar-benar bermanfaat bagi Ananda dan tim Ananda. Dan juga targetan tercapai melebihi dari batas minimal target lah ya. Nah, itu yang paling-paling itu berarti risetnya sudah bermanfaat. Ananda manfaatkan betul riset ini berarti untuk meningkatkan penjualan Ananda. Mungkin itu dari Ibu. Kalau misalkan bagus, nah Ananda kan bisa jadi itu untuk laporan magang nanti gitu ya. Maksudnya, oh analisisnya bisa nih dengan kasus yang sama, kuesioner yang ada, dicobakan di tempat magang bisa juga kan? Jadi lakukanlah segala sesuatu itu yang bermanfaat, bukan yang asal bikin tugas aja gitu loh maksud ibu. Ibu menekankan di situ aja. Ada pertanyaan kah? Kalau misalkan Ananda terlewat, misalkan lagi ada aktivitas karena lagi olahraga atau apa, nanti bisa didengerin lagi lah ya video ini karena ibu rekam. Tapi apakah benar-benar tidak ada yang ingin didiskusikan ini kita tutup? Tidak ada, Bu. Oke, nanti ibu share lagi materinya dan videonya. Jika tidak ada, Ibu tutup. Benar nih, nggak ada nih. Jadi Ananda silakan mengerjakan tugasnya dalam 2 minggu ke depan dipresentasikan ya. Dan Ibu harap tidak ada yang memanipulasi data, tapi benar-benar mengambil data dari sekarang, dari hari ini, atau dari minimal dari besok ya. Nanti akan Ibu cek apa datanya real atau tidak ya. Dari presentasinya kan nanti kelihatan tuh mana yang manipulatif, mana yang real. Tuh ya. Kalau terlalu mencolok apa nanti adalah pokoknya teknik ibu untuk mendeteksi apakah data itu real atau manipulasi. Makanya silahkan dimulai dari sekarang berpikir variabelnya dan juga datanya. Itu dari ibu Ananda. Jika tidak ada pertanyaan ibu tutup nih, beneran nih nggak ada pertanyaan nih atau nggak ada nego-nego nih. Bu 3 minggu aja bu gitu kan biasanya. Tapi berarti kalau nggak ada nego berarti setuju nih 2 minggu. Dan bisa juga ya, nanti kita kaitkan aja lah dengan, kan ibu juga yang ngajar metodologi penelitian. Biar Ananda nggak energinya nggak terkuras, benar-benar terkuras, ya nanti kita konekkan aja lah ini ya, mata kuliah matematika entrepreneurship dengan metodologi penelitian. Kan masuk terakhir ibu ya, 5 pertemuan terakhir. Nah, jadi bisa bisa menghemat energi Ananda lah ya, karena satu dosen yang sama mengajar 2 mata kuliah yang berbeda, yang bisa dikaitkan gitu. Ananda jadinya tidak apa ya terforsir lah ya. Kalau misalkan ibu di metodologi penelitian ngasih tugas baru lagi, kemudian Ananda meneliti baru lagi, analisis baru lagi, itu kan jadinya agak memboros energi Ananda juga, pikiran, waktu, tenaga gitu. Nah, nanti kita coba setting ya, bagaimana caranya ada keterkaitan antara matematika entrepreneurship ini dengan metodologi penelitian. Mungkin itu dari Ibu. Biasanya Rido ada ini ya komentar-komentarnya atau siapa dari kelas ini. Kalau dari kami cukup, Bu. Oke. Yang orang Sunda siapa ya namanya? Kok lupa Ibu? Yang dari Bandung. Masih adakah? Siapa namanya? Kok lupa Ibu? Novia Hermawan. Nah iya Novia. Gimana Novia? Ada komen Novia? Tidak ada, Bu. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan atau yang ingin disampaikan atau memberikan masukan untuk tugasnya, itu boleh di grup ya. Ibu tutup perkuliahan pada pagi hari ini. Terima kasih atas semangat Ananda. Selamat beraktivitas, selamat happy weekend. Kemudian
Selamat meningkatkan target dari penjualan, meningkatkan penjualan lah ya, bukan target. Oh iya, presensi belum. Ntar Ibu presensi dulu ya. Selma. Hadir, Bu. Bentar, bentar, bentar. Selma hadir, Rido, Hadir, Bu. Zahra, Hadir, Bu. Anggun, Hadir, Bu. Deswita, Hadir, Bu. Sinta, Sinta Sundari ada, Hadir, Bu. Rizka Alia Rahma. Hadir, Bu. Kemarin katanya sakit. Udah lumayan sehat, Ibu. Oh, Alhamdulillah. Siti Wulandari, Siti, Hadir, Bu. Daniel. Hadir, Bu. Kita jadwalnya Senin jam berapa ya? 7.30. Bisa dipindah ke gedung B aja nggak, Ananda? Cobalah nanti ya, Ibu coba datang pagi-pagi ke gedung B. Kalau ada yang kosong, Ibu kabari Ananda ya. Baik, Bu. Siti Nuril Hidayati, Hadir, Bu. Amanda Dwi Susanto, Amanda. Sinyal Amanda gangguan, Bu, katanya. Oke, Catherine, Hadir, Bu. Nadila, Hadir, Bu. Laili Sagita, Hadir, Bu. Sahla, Hadir, Bu. Anggun Dwi Arianti, Hadir, Bu. Rani Napsia, Hadir, Bu. Eki, Hadir, Bu. Ewi, Hadir, Bu. Dimas. Dimas ada Dimas? Hadir, Bu. Oh, kalau dari jumlah sih ada ya, tapi mungkin ada yang ketiduran ini ya. Ricky, Hadir, Bu. Ricky, Hadir, Bu. Mes Diana, Hadir, Bu. Widiawati, Hadir, Bu. Sabrina, sini sih hadir tapi nggak nyaut nih. Sabrina, Gita, Hadir, Bu. Jessica, Hadir, Bu. Novia. Hadir, Bu. Oke, demikian. Mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Selamat pagi, Ananda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.